Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan menyampaikan informasi dan pengalaman ya terkait dengan bagian inti pendampingan individu 1 ya, CGP bersama dengan pengajar praktek atau pendamping. Kira-kira apa saja Bapak dan Ibu bagian inti dari pendampingan biar nanti kita bisa mempersiapkan diri dan berjalan dengan baik pendampingannya ya, karena nanti akan ada penilaian di sana. Bapak Ibu, di sini saya akan jelaskan ya, biar nanti Bapak Ibu juga punya gambaran ya, berdasarkan pengalaman saya sebagai pengajar praktek CGP. Yang pertama adalah tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melaksanakan pendampingan individu yang pertama, Bapak Ibu tentunya sudah melaksanakan lokakarya orientasi ya, yaitu lokakarya bersama dengan pengajar praktek dan sesama guru penggerak di suatu tempat ya, di sekolah biasanya yang ditunjuk oleh panitia, dan Bapak dan Ibu bisa melaksanakan tindak lanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu di sini ada penjelasannya ya. Lakukan diskusi terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Jadi Bapak Ibu, silakan nanti CGP bersama dengan pengajar praktek berdiskusi ya ketika pendampingan individu di sekolah CGP. Yaitu nanti Bapak dan Ibu menjawab beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak Ibu saat ini? Jadi Bapak Ibu, pendampingan individu ini dilaksanakan 1 bulan setelah belajar di LMS ya bersama dengan fasilitator. Nah, silakan dijawab 3 pertanyaan pertama ini. Yang pertama adalah apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Bapak Ibu resahkan dan terjadi atau belum atau tidak terjadi. Contohnya misalnya Bapak Ibu khawatir tidak bisa mengikuti pendidikan guru penggerak karena kesibukan ya, atau mungkin karena gaptek ya, atau mungkin karena tidak bisa mengikuti. Nah, ternyata tidak terjadi ya, atau belum terjadi, atau memang tidak terjadi. Contohnya seperti itu. Yang kedua, apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Misalnya, Bapak Ibu harapannya sebelum mengikuti pendidikan, Bapak Ibu harapannya mengetahui hal-hal penting apa saja yang harus kita pahami dari seorang murid, gitu ya. Misalnya, setiap murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, ternyata setelah mengikuti 1 bulan pembelajaran di LMS, Bapak Ibu mengetahui hal itu. Ya, ternyata harapan saya dengan dapat mengetahui kebutuhan murid tercapai atau terwujud. Nah, silahkan itu juga bisa disampaikan. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, adakah harapan baru yang Bapak Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Contohnya misalnya, saya berharap 1 bulan ke depan pembelajaran di LMS saya bisa lebih mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik. Ya, misalnya saya bisa menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid misalnya. Nah, itu adalah harapan baru Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu punya visi ke depan itu adalah saya ingin menjadi guru yang dicintai murid misalnya. Nah, silahkan Bapak Ibu ya, itu menjadi harapan baru Bapak Ibu. Ini dibicarakan di pendampingan individu pertama dengan pengajar praktek. Kemudian yang kedua, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring. Contoh misalnya kepala sekolah memberikan support ya, misalnya ketika Bapak Ibu selesai pendampingan melakukan aksi nyata misalnya Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh kepala sekolah di suatu forum ya untuk menjelaskan program-program guru penggerak. Misalnya ada rapat di sekolah, Bapak Ibu diberikan waktu untuk menjelaskan kepada dewan guru ya, kemudian struktural, wakil kepala sekolah dan ketua-ketua kepala-kepala ya, jurusan kalau SMK ya. Ya, silahkan Bapak Ibu, itu contohnya. Ya, contohnya dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah, atau mungkin kepala sekolah memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan Bapak Ibu ya. Kebijakan misalnya untuk guru penggerak atau CGP mendapatkan kebijakan misalnya eh, dana alokasi khusus misalnya ya, transportasi dan sebagainya. Nah, silahkan itu dalam bentuk materi ya, kebijakan dalam bentuk materi. Kemudian yang kedua, setelah tadi tindak lanjut hasil lokakarya orientasi, maka yang kedua adalah hasil tindak lanjut hasil pembelajaran. Nanti di 30 menit ya waktunya,
diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan mengajukan pertanyaan pematik berikut ini. Nah, Bapak Ibu nanti CGP menjawab pertanyaan ini ya. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Contoh misalnya Bapak Ibu melakukan perubahan di dalam pendidikan di kelas Bapak Ibu dan Ibu. Sebelum Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu menanyakan kondisi anak-anak ya, bagaimana perasaannya, bagaimana kondisi kesehatannya, ya, apakah senang, sehat. Nah, itu adalah ingin mengetahui kondisi siswa. Ya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus mengetahui kondisi kebutuhan murid ya, misalnya seperti itu. Baru nanti Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua, apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak Ibu melakukan perubahan tersebut. Nah, misalnya pelajarannya adalah guru harus mengetahui kebutuhan dasar seorang murid, ya. Jadi siswa adalah setiap anak itu memiliki karakter khusus, ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa bukan selembar kertas putih, tetapi siswa itu adalah seseorang ya, atau anak yang sudah lahir memiliki ciri khas ya, memiliki karakter khusus yang berbeda-beda dan kita harus memahami itu. Nah, mungkin itu yang didapatkan dari pembelajaran modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, itu contoh saja. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon peserta didik Bapak Ibu atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Bapak Ibu melihat respon tersebut. Misalnya respon dari siswa senang, ya, positif, dan Bapak Ibu menjadi bahagia tentunya ya, karena pembelajaran lebih bermakna. Kemudian yang keempat, apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut, apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya. Misalnya perubahannya terkait dengan respon dari anak, mungkin anak atau murid mengikuti pembelajaran menjadi lebih aktif ya, lebih senang ya, responsif ya. Kemudian perbaikan ke depannya tentunya adalah guru lebih banyak meluangkan waktu ya untuk mengenal muridnya, contohnya seperti itu. Yang kelima, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi di mingguan? Nah, Bapak Ibu, ini terkait hal teknis ya, silahkan. Perubahan-perubahan konkret yang telah dilakukan di dalam kelas, ya, strategi pembelajaran, komunikasi dengan siswa, itu harus dituangkan dalam jurnal refleksi di mingguan, Bapak Ibu ya. Kemudian, tuliskanlah proses pembelajaran dalam jurnal refleksi ya, yang ada di LMS. Kemudian yang ketiga, pembuatan kerangka portofolio Bapak Ibu ya. Ini penting sekali. Bapak Ibu nanti menjawab 3 pertanyaan ini ya. Contohnya adalah ini Bapak Ibu. Saya sudah sering menyampaikan di video saya ya sebelumnya, bahwa CGP nanti membuat yang namanya portofolio digital. Contohnya seperti ini. Ini adalah portofolio digital CGP saya ya, Ibu Sabrina Siktalia. Saya ucapkan terima kasih ya yang telah membuat dan izin untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Jadi ini adalah contoh portofolio digital ya yang dibuat CGP saya, dan Bapak Ibu wajib juga membuat ini nanti ya. Nah, bagaimana cara membuat portofolio digital ini nanti yang akan didiskusikan oleh pengajar praktek di pendampingan individu yang pertama. Bapak Ibu, saya sudah membuat video tutorial ya. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya. Bagaimana cara membuat pendampingan cara membuat portofolio digital seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk poin yang ketiga ini ya, pembuatan kerangka portofolio, ada 3 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Yang pertama adalah media atau platform apa yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital. Contohnya misalnya dengan menggunakan Google Sheet. Komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital? Komponennya misalnya terkait dengan profil, ya, artefak aksi nyata, kemudian alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, ya. Seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Bapak Ibu buat? Nah, bentuknya mungkin seperti ini ya. Di halaman depan ada foto ya, ada catatan guru penggerak, ada ucapan selamat datang, ya. Kemudian di bawahnya ada kontak, seperti itu. Kemudian yang keempat ya. Jadi yang keempat ini adalah peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Bapak Ibu, ini nanti pengajar praktek mengajak CGP berdiskusi untuk mengetahui peta posisi diri.
Hasil dari peta posisi diri menjadi dasar bagi CGP dalam merencanakan pengembangan diri. Gunakanlah pertanyaan pematik berikut untuk menggali informasi kepada CGP ya. Bapak Ibu, di sini ada 3 pertanyaan pematik, CGP wajib menjawab ya. Kompetensi apa yang sudah baik? Jelaskan alasannya. Misalnya kompetensi tentang kemandirian ya atau kreativitas Bapak Ibu ya. Alasannya apa? Mungkin sudah menyajikan pembelajaran yang bervariasi ya, karena gurunya kreatif. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Jelaskan alasannya. Mungkin kompetensi di bidang penyajian strategi pembelajaran ya, atau kompetensi di bidang komunikasi Bapak Ibu ya. Komunikasi kurang, nah silahkan ditingkatkan ya. Kemudian setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana Anda? Apa saja yang berubah? Misalnya Bapak Ibu sudah mengetahui umpan baliknya tadi dari pengajar praktek, apakah ada perubahan rencana? Misalnya Anda ingin merencanakan peningkatan kompetensi di bidang komunikasi ya. Kalau misalnya tidak ada perubahan ya tetap ya lanjutkan. Tetapi kalau ada perubahan, misalnya ada penambahan ya, selain meningkatkan kompetensi di bidang komunikasi, Bapak Ibu ingin meningkatkan di bidang kreativitas, nah silahkan. Kemudian jangan lupa nanti pengajar praktek memberikan apresiasi dan umpan balik terhadap laporan yang diberikan oleh CGP. Jadi pengajar praktek nanti sebagai teman diskusi Bapak Ibu ya di pendampingan individu 1. Bapak Ibu, itu informasi dari saya ya terkait dengan bagian inti pendampingan individu yang pertama. Ada 4 hal ya. Tindak lanjut observasi, tindak lanjut hasil lokakarya orientasi, tindak lanjut hasil pembelajaran, kemudian yang ketiga pembuatan kerangka portofolio, dan yang keempat peta posisi diri. Bapak Ibu, itu ya informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.